Kalau di video sebelumnya kita udah ngelihat gimana mengerikannya permainan yang ada di film ini. Kali ini kita akan lanjut ngelihat perjuangan Gi-hun dan yang lainnya. Meskipun udah gak ada lagi yang namanya ondel-ondel Korea dan permen maut, tapi permainan selanjutnya ini akan lebih mematikan. Dimana nantinya kita akan melihat naluri tiap peserta yang rela melakukan cara apapun demi bertahan hidup. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Setelah permainan kedua selesai, Babe Ilnam mengucapkan terima kasih kepada Gi-hun karena berkat meniru cara Gi-hun dia berhasil lolos. Keberhasilan Babe Ilnam dan Gi-hun disambut oleh Ali dan Sang-woo yang sudah lebih dulu menyelesaikan permainan. Sang-woo juga minta maaf karena sudah menyuruh mereka berpencar untuk memilih masing-masing simbol. Dari 187 peserta, kini hanya tersisa 108 orang saja yang lolos ke permainan ketiga. Itu artinya 79 orang tereliminasi dan diakumulasi menjadi uang hadiah yang kini sudah mencapai 34,8 miliar won. Wow. Setelah bermain permainan yang mempertaruhkan nyawa, mereka disuruh berbaris untuk mendapat jatah makanan. Dengan menu yang hanya sebutir telur rebus dan 1 botol soda saja, banyak dari mereka yang merasa nggak puas. Miryong kemudian mengajak Doksu and the Gang untuk mengantri 2 kali, agar bisa makan lagi. Tapi karena jatah makanan yang disiapkan panitia hanya pas untuk jumlah peserta yang lolos, jadi beberapa dari mereka tidak mendapat makanan karena ulah Doksu dan Miryong ini. Peserta yang tidak mendapat jatah makan kemudian protes kepada panitia. Kemudian peserta nomor 198 lalu menunjuk Doksu dan gengnya lah yang mengambil jatah makan mereka. Salah seorang peserta nekat merampas jatah makannya dari tangan Doksu. Tapi Doksu yang tidak senang hati kemudian menghajar peserta itu hingga tewas. Melihat adanya pembunuhan sesama pemain, Gi-hun meminta panitia mengambil tindakan. Tapi panitia sama sekali tidak peduli dan malah mengakumulasi pria yang baru saja tewas itu menjadi pundi-pundi hadiah. Mereka tidak menyangka cara itu bisa menambah lebih banyak uang hadiah. Sementara itu Junho mulai mengenakan topeng kotaknya dan menyelidiki tempat yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Di tempat lainnya ada seorang pria yang terlihat akrab dengan staf permainan. Dia adalah seorang dokter spesialis organ dalam yang bekerja sama dengan staf untuk mengambil organ dari peserta yang sudah mati maupun sekarat tanpa sepengetahuan frontman. Tujuannya tak lain adalah cuan. Kemudian seorang staf memberikan informasi kepada si dokter mengenai kemungkinan akan terjadi saling bunuh antar peserta nanti malam. Ternyata panitia permainan sengaja memberikan makanan sedikit untuk menimbulkan perkelahian antar pemain. Karena misi mereka akan menyingkirkan orang-orang lemah sebelum permainan berikutnya dimulai. Dokter ini juga selalu diberi petunjuk mengenai permainan-permainan berikutnya. Kondisi di dalam asrama juga mulai mencekam. Tiap peserta sibuk mencari teman masing-masing untuk melindungi diri, jika tidak ingin nyawa menjadi uang hadiah. Dokter tadi lalu menawarkan diri untuk bergabung dengan Doksu dan kelompoknya, di mana Miryong terlihat sudah lebih dulu bergabung. Doksu lalu menerima dokter itu, bukan karena dia kuat, melainkan si dokter bilang kalau dirinya memiliki koneksi orang dalam untuk mengetahui permainan-permainan selanjutnya. Mereka ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu agar pesaing mereka semakin sedikit dan uang hadiah terus bertambah. Sementara Gi-hun yang melihat Sebyo tidak memiliki teman untuk melindungi diri lalu mengajaknya bergabung. Di malam hari panitia sengaja mematikan lampu, membuat situasi semakin tegang. Doksu yang masih menaruh dendam dengan wanita yang mengadukan mereka mencuri makanan segera menghabisi wanita itu di tempat tidurnya. Sementara teman-temannya yang lain mencari peserta yang lengah. Dalam kondisi gelap mereka juga saling curiga satu sama lain sehingga terjadi saling bunuh antar peserta. Babe Ilnam saat itu juga menghilang. Gi-hun, Ali, dan Sang-woo kemudian berpencar untuk mencarinya. Ternyata dia sudah lebih dulu mengamankan diri dengan naik ke tempat yang paling tinggi. Dia kemudian berteriak ketakutan agar mereka berhenti untuk saling tikam. Frontman yang memantau mereka menggunakan monitor segera menghentikan permainan. Panitia kemudian masuk untuk menertibkan mereka. Para peserta yang menjadi korban jiwa segera didata dan kemudian dipindahkan ke ruang kremasi.
Junho yang berada di kamar sedang menulis memo di ponselnya mengenai kejadian-kejadian yang ia temui di tempat itu. Kemudian ia mendengar suara batuk yang aneh dari staf di samping kamarnya yang seperti memberinya sebuah kode Morse. Junho lalu mencatat dan mengartikan kode itu adalah nomor 29, salah satu nomor yang dimiliki oleh staf panitia. Keesokan hari, semua peserta dipersiapkan untuk mengikuti permainan ketiga. Kini jumlah mereka hanya tinggal 80 orang saja. Mereka diinstruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Karena Gi-hun saat ini hanya memiliki 5 orang saja di dalam kelompoknya, mereka pun mencari masing-masing 1 orang untuk diajak bergabung. Doksu yang sudah tahu permainan apa yang akan dia mainkan dari si dokter, kemudian mencari peserta pria yang terlihat kuat dan berotot. Maka dari itu ia sengaja membuang Miryong dari timnya meski sebelumnya pernah ditolong oleh Miryong. Sebyo yang sedang mencari seseorang untuk bergabung tak sengaja melihat peserta nomor 240 yang kelihatan tomboy seperti dirinya. Lalu dia mengajaknya bergabung. Sedangkan Babe Ilnam yang sudah uzur kesulitan menemukan orang yang mau diajak bergabung. Singkatnya, kelompok Gi-hun hanya berhasil membawa 4 peserta lain saja dan kini mereka memiliki total 9 orang dalam tim. Miryong yang dikhianati oleh Doksu kemudian masuk untuk menggenapkan tim ini menjadi 10 orang. Semua peserta berbaris sesuai tim masing-masing. Kali ini mereka akan dihadapkan dengan permainan tarik tambang di atas ketinggian, di mana nantinya yang kalah akan jatuh dari ketinggian 200 meter. Sang-woo merasa tidak diuntungkan dengan keadaan timnya yang terdiri dari 3 wanita dan 1 pria tua, sisanya adalah pria kurus. Permainan itu pun dimulai. Doksu dan timnya yang mendapat giliran pertama dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Hingga tibalah giliran Gi-hun dan timnya yang akan bermain. Mereka mendapat lawan yang tidak seimbang, karena tim musuh isinya 10 orang peserta pria. Gi-hun dan kelompoknya sudah terlihat pasrah. Namun Babe Ilnam berbagi pengalaman mengenai permainan tarik tambang yang dulu sering ia mainkan. Doi bilang kalau tarik tambang bukan soal siapa yang kuat, dia yang menang. Tapi jika mereka bisa diajak bekerja sama, maka biarpun tim mereka lebih lemah, mereka masih bisa memenangkannya. Dia pun mengatur strategi kepada timnya. Gi-hun dan yang lain kemudian memasuki area permainan. Strategi Babe Ilnam mulai diterapkan. Dia mengatur posisi selang-seling dengan kaki sejajar. Gi-hun berada di posisi depan karena dia adalah orang yang paling antusias dalam tim. Menyusul Sang-woo di belakangnya. Sedangkan Ali yang tubuhnya paling kekar ditempatkan di posisi belakang. Sisanya hanya mengikuti gerakan. Pertandingan pun dimulai. Mereka sengaja bertahan pada 10 detik pertama. Setelah melihat pemain lawan kehilangan keseimbangan, mereka segera memanfaatkan keadaan untuk menarik balik. Tapi karena lawan mereka tetap unggul dalam urusan otot, Gi-hun dan timnya berada pada situasi yang sulit. Beruntung Sang-woo punya strategi lain. Dia menyuruh timnya agar mengulur tali secara mendadak. Dengan begitu musuh yang lagi nafsu-nafsunya narik akan kaget dan terjengkang ke belakang. Di saat itulah kesempatan mereka untuk menarik tali dengan kuat. Cara itu akhirnya bisa membawa mereka lolos. Permainan ini otomatis mengeliminasi setengah dari 8 kelompok. Kini mereka hanya tersisa 4 kelompok atau 40 peserta di dalamnya. Di tempat lain, dokter yang bekerja sama dengan staf kembali memanfaatkan situasi dengan mengambil organ peserta-peserta yang jadi korban. Junho yang mencurigai mereka kemudian menyusup dan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Dia kemudian ditugaskan untuk pergi bersama satu staf lainnya membawa organ-organ itu melalui jalur rahasia yang sudah disiapkan. Setelah selesai membedah, dokter itu menanyakan mengenai permainan selanjutnya. Akan tetapi para staf itu tidak membocorkan permainan keempat yang akan diikuti si dokter. Dia pun merasa dikhianati, lalu membunuh salah satu staf menggunakan pisau operasi dan melarikan diri. Staf satunya lagi kemudian mengejar, dan akhirnya dokter itu terpojok di arena permainan sebelumnya.
Ketika dokter itu ingin disingkirkan, frontman yang tahu ada keributan segera turun dan menembak stafnya karena telah merusak aspek permainan. Sebenarnya frontman sudah tahu mengenai praktek jual beli organ di dalam permainan, namun ia tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Yang ia permasalahkan di sini adalah staf itu selalu membocorkan permainan kepada si dokter dan membuat permainan menjadi tidak adil bagi peserta lain. Karena permainan ini dibuat tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi peserta merasakan keadilan untuk terakhir kalinya setelah mereka selalu mendapat diskriminasi di luar sana terkait masalah ekonomi. Staf itu pun dihukum mati, begitu juga dengan si dokter. Sementara Junho yang menjalankan tugasnya lalu mengancam staf yang sedang bersamanya untuk menemukan petunjuk mengenai keberadaan kakaknya. Staf itu lalu mengarahkannya pergi ke ruang frontman untuk menemukan arsip yang berkaitan dengan permainan. Junho lalu menembak pria itu untuk mengantisipasi agar penyamarannya tidak terbongkar. Dia segera menuju ke tempat yang diinfokan. Sementara di dalam asrama, Gi-hun dan timnya saling berjaga bergantian karena bisa saja Doksu dan rekannya menyerang tiba-tiba. Mereka juga merawat Babeh Ilnam yang saat itu terserang demam. Frontman mulai menyelidiki beberapa stafnya yang terlibat dalam praktek jual beli organ. Dia menemukan salah satu stafnya yang tewas ditikam si dokter di ruang bedah. Ia juga menemukan staf lain yang ditembak oleh Junho di ruang bawah tanah, di mana frontman menyadari kalau peluru yang digunakan hanya dimiliki oleh polisi Korea. Frontman segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelaku penembakan sampai ketemu, sebelum polisi itu membocorkannya ke markas pusat. Dan Junho yang saat ini dalam pengejaran akhirnya menemukan nama kakaknya pada arsip yang disimpan di rak dokumen. Dia pun terkejut saat tahu kalau kakaknya itu adalah pemenang permainan pada tahun 2015. Lalu kemanakah kakaknya saat ini? Saat memfoto berkas-berkas untuk bahan laporan, tiba-tiba telepon berdering. Junho lalu bersembunyi karena frontman masuk ke dalam ruangan untuk mengangkat telepon. Junho mendengar percakapan frontman dengan si penelpon, di mana akhirnya ia tahu kalau frontman hanyalah ketua panitia, bukan sebagai pemilik tempat tersebut. Dan orang-orang yang mendalangi permainan ini akan datang untuk menonton pertandingan. Keesokan hari peserta kembali bersiap pada permainan keempat. Kali ini mereka diminta untuk berpasang-pasangan. Karena takut permainan ini membutuhkan kekuatan lagi, Sang-woo lebih memilih Ali daripada Gi-hun sebagai teman bermainnya. Sebio dengan peserta 204, sementara tidak ada satupun peserta yang ingin mengajak Babeh Ilnam sebagai pasangannya, kecuali Gi-hun. Itu pun karena ia tidak tega melihatnya. 저랑 하실래요? Dengan tersingkirnya si dokter, otomatis jumlah peserta kini menjadi ganjil. Karena permainan ini membutuhkan pasangan, maka satu orang auto eliminasi. Dan orang yang tidak memiliki teman bermain adalah Miryong, sehingga ia dibawa oleh panitia. Begitu tiba di area permainan, mereka disekat. Dan masing-masing orang pada tiap pasangan diserahkan kantong yang berisi 10 gundu di dalamnya. Namun kali ini tiap kelompok tidak diminta untuk melawan tim lain, tapi mereka harus menghadapi teman bermain yang mereka pilih. Dengan berat hati mereka terpaksa harus saling menyingkirkan. Peraturan permainannya sangat simpel, di mana untuk dapat lolos ke babak selanjutnya, mereka harus mengambil semua kelereng milik pasangan mereka, bagaimanapun caranya, kecuali dengan cara kekerasan. Permainan pun dimulai. Sang-woo bersama Ali bermain tebak-tebakan jumlah gundu di tangan, tapi Ali lebih beruntung karena tebakannya selalu benar. Sang-woo jadi emosi dan menganggapnya curang. Gi-hun dan Babeh Ilnam juga menggunakan cara yang sama. Gi-hun berkali-kali salah menebak dan gundunya satu persatu mulai habis. Panitia permainan sudah bersiap mengeksekusinya di tempat, tapi dia masih memiliki satu buah kelereng dan menjadi harapan terakhirnya. Sebio dan peserta 240 saling bercerita mengenai kehidupan yang mereka jalani. Sebio yang berasal dari Korea Utara menceritakan kisah hidupnya saat melarikan diri bersama keluarganya menuju Korsel. Dalam perjalanannya melewati sungai, ayahnya tewas ditembak dan hanyut, sedangkan ibunya ditangkap di Tiongkok dan dipulangkan. Kini ia hanya memiliki adiknya yang ia titipkan di panti asuhan. Suara tembakan terus terdengar, mengirim peserta yang kalah ke alam lain.
Sang Woo yang harusnya sudah kalah kemudian mengulur waktu dan memanfaatkan kepolosan Ali untuk menipunya. Ia menukar kantong gundu yang Ali pegang dengan kantong berisi batu yang ia masukkan saat Ali lengah. Ali tidak menyadarinya. Gi-hun yang menaruh harapan pada satu buah gundu yang masih ia punya tak mampu memanfaatkan kesempatan tersisa. Babe Ilnam yang saat itu menebak dengan benar mendadak hilang ingatan. Gi-hun terpaksa mengeluarkan cara durhakanya untuk menang. Dengan memanfaatkan penyakit pikun babeh, Gi-hun terus memperdayainya seolah tebakan babeh salah sehingga keadaan kini berbalik. Di saat gundunya tinggal satu, penyakit pikun babeh Ilnam semakin parah. Ia merasa kalau tempat itu adalah gang dekat rumahnya dan dengan halu ia mencari-cari rumahnya di sekitar situ. Sementara waktu tinggal sedikit, Sebio masih ngobrol santai dengan peserta 240. Mereka lalu saling bertanya, jika menang, mereka akan menggunakan untuk apa uang hadiah yang sangat banyak itu. Sebio ingin menggunakannya untuk membelikan rumah kepada adiknya. Dia juga bertekad membawa ibunya bebas dari Korea Utara. Sementara peserta 240 belum memikirkan untuk apa uang hadiah itu jika ia menang nanti. Mereka baru bersiap bermain saat waktu tinggal 2 menit. Mereka berdua sepakat menentukan pemenang melalui adu lempar kelereng, di mana yang paling dekat dengan tembok maka dinyatakan menang. Sebio mendapat giliran pertama. Ia melempar gundunya sedekat mungkin dengan tembok. Peserta 240 pun bersiap. Tapi bukannya berusaha untuk menang, dia malah dengan sengaja mengalah agar mereka berdua bisa bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Ternyata wanita itu hidup sebatang kara dan tidak memiliki siapapun. Kedua orang tuanya sudah tewas saat ia masih kecil dan kini ia ingin pergi menyusulnya. Ia sengaja mengorbankan diri dan memberi kesempatan kepada Sebio yang masih memiliki keluarga di luar untuk dapat berkumpul bersama keluarganya yang tersisa. Gi-hun yang masih berusaha membujuk Babe Ilnam untuk bermain, kemudian terus mengikutinya. Ternyata Babe tadi hanya berpura-pura lupa dan dia juga tahu kalau Gi-hun telah membodohinya. Gi-hun merasa bersalah dan menyesali cara yang ia gunakan. Babe Ilnam lalu menarik telapak tangan Gi-hun dan menyerahkan dengan ikhlas sisa gundu yang ia miliki. Babe Ilnam mengucapkan terima kasih kepada Gi-hun yang sudah mau bermain dan merawat dirinya selama berada di dalam asrama. Gi-hun yang tak bisa menahan rasa sedih kemudian meneteskan air mata saat Babe Ilnam memeluknya. Waktu pun habis. Suara tembakan pun terus terdengar mengeksekusi tiap peserta yang gagal lolos. Part 2 pun selesai. Dan sepertinya uang hadiah sudah tidak lagi menjadi tujuan utama para peserta. Mereka kini berjuang mati-matian agar dapat menang dan bisa keluar hidup-hidup.